Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Bagaimana kabar kita Bapak Ibu? Tentu harapan kami, kabar kita semua dalam suasana sukacita yang daripada Tuhan. Pada saat ini kita mau memulai ibadah pujian kita. Kita sudah rindu untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, mari satukan hati kita untuk bersama-sama kita memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Dan kita disatukan oleh hidup nurani Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat pujian kita, pujian rohani, lagu Arbab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan baru, maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan bagi nama-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami persilakan
untuk duduk kembali. Kita kembali mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ku berbahagia yakin teguh. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku di padang air yang tenang. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberi
Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga Ia bangkit, naik ke surga menjadi pembela bagi orang percaya. Ya Tuhan, betapa agung karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Namun kami sering menyadari akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, dan kami kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu dikarenakan keangkuhan kami, sehingga tidak menghargai kasih karunia-Mu, serta disebabkan kurangnya penghayatan kami akan firman-Mu. Kini kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharuilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas perbuatan-Mu, serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa kami ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti karmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan pada minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka pergilah Yosua dan berdiri bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan
dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan menjadi perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Rasakan bahwa Tuhanku
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita sambut firman Tuhan lewat nyanyian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7 ayat 1, 4, dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, tiba saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu berbicaralah kepada setiap kami yang sudah berada di depan monitor HP, televisi atau media apapun yang kami pakai pada saat ini, sehingga dengan jamahan Roh Kudus kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu pada kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada Minggu 10 Mei 2020 diambil dari kitab Wahyu 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar. Tetapi yang jauh lebih berbahagia dari itu adalah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu dengan ucapan selamat minggu kantate kepada kita semua. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu, kantate itu berasal dari bahasa Latin yang berarti bernyanyi, bersoraklah kepada Tuhan. Dan pada minggu ini kita juga akan berbicara soal nyanyian. Dan saya percaya bahwa bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya, nyanyian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan di gereja kita selalu bernyanyi. Ketika ada pernikahan kita bernyanyi, ketika ada duka cita kita juga bernyanyi, ketika kita memasuki rumah kita bernyanyi, ketika kita mengadakan kebaktian perpisahan dengan teman kita, kita juga bernyanyi. Artinya dalam sejarah kekristenan, nyanyian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita secara liturgi. Dan bagi orang Kristen, nyanyian juga adalah salah satu bentuk dan cara kita untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan kembali untuk bernyanyi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bernyanyi kepada Tuhan. Situasi apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di minggu kantate ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat menarik, ternyata nyanyian itu bukan hanya dapat mengantarkan kita kepada Tuhan. Nyanyian itu ternyata tidak hanya bisa mengantarkan permohonan kita kepada Tuhan. Setelah saya membaca beberapa buku, dan dari beberapa buku ini Bapak Ibu, saya bisa melihat ternyata nyanyian itu tidak hanya positif secara kita menyembah kepada Tuhan, tetapi nyanyian itu secara psikologi juga begitu luar biasa dalam kehidupan seorang manusia. Contohnya, menurut salah satu ahli, ternyata katanya menyanyi itu bisa membuat hati kita lega. Suatu ketika ada beberapa orang yang mengalami depresi, dan ada seorang pakar yang menangani mereka. Tahukah kita Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh pakar ini mengatasi orang-orang yang depresi ini? Ternyata salah satu metode yang dia lakukan untuk mengobati mereka adalah setiap minggu secara rutin mereka diajak untuk bernyanyi. Walaupun suara mereka tidak bagus, mereka tetap diajarkan untuk bernyanyi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kurang lebih sebulan kemudian, orang-orang yang mengalami depresi ini kemudian mereka semakin kuat dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena menurut sang ahli ini, bernyanyi itu ternyata bisa membuat hati kita lebih lega. Ketika virus corona ini membuat hati kita galau, boleh kita bernyanyi Bapak Ibu, sehingga hati kita bisa menjadi lega. Kemudian menurut salah satu penelitian yang dilakukan di satu universitas di Swedia, dia berkata seperti ini, nyanyian itu ternyata bisa juga membuat jantung kita katanya lebih sehat. Dan ada kelompok paduan suara di kampus ini. Ketika mereka bernyanyi, mereka diperiksa Bapak Ibu. Ternyata ketika mereka bernyanyi, ketika mereka sedang menyanyikan sebuah nyanyian, apa yang terjadi? Detak jantung mereka itu lebih lambat. Dan tahukah kita Bapak Ibu, semakin cepat detak jantung kita itu semakin tidak baik bagi tubuh kita. Semakin lambat detak jantung kita sampai pada batas yang paling normal, artinya itu sesuatu yang baik. Dan menurut penelitian ini, ketika mahasiswa ini, mereka kelompok paduan suara ini bernyanyi, ternyata jantung mereka, ritme iramanya juga mengikuti kepada nyanyian yang sedang mereka nyanyikan pada saat itu. Dan menurut penelitiannya, dia berkata bahwa orang yang bernyanyi itu cenderung memiliki jantung yang bagus. Jadi kalau kita punya sakit jantung, bolehlah kita sekali-sekali bernyanyi Bapak Ibu.
dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, ini menarik. Seorang pakar Kathy Giskin, ahli terapis, dia berkata seperti ini. Ketika kita bernyanyi, katanya tubuh kita itu menghasilkan hormon oksitosin. Dan tahukah kita Bapak Ibu, hormon ini disebut sebagai hormon cinta. Kenapa disebut sebagai hormon cinta? Karena biasanya orang yang jatuh cinta akan mengeluarkan hormon ini. Ketika kita berpelukan, ketika kita bahagia, katanya hormon ini akan tercipta dalam tubuh kita. Demikian juga halnya ketika kita bernyanyi. Katanya hormon ini akan keluar dari tubuh kita dengan melimpah. Dan hormon ini, tahukah kita, katanya itu bisa mengurangi rasa cemas dalam hidup kita. Jadi bernyanyi itu ternyata baik karena bisa mengurangi rasa cemas. Secara kesehatan jantung juga, menurut penelitian dia juga bisa membantu kita yang punya masalah jantung. Kemudian menyanyi itu juga membuat hati kita lebih lega dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi dalam hidup kita. Di minggu kantate ini mari kita bernyanyi Bapak Ibu. Dan nyanyian apa yang harus kita nyanyikan? Pada saat ini kita akan belajar dari nyanyian yang dinyanyikan di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu. Dan seperti kita ketahui bahwa kitab Wahyu pada pembacaan kita kali ini adalah bercerita tentang seorang perempuan. Kalau kita membaca ayat 12, ayat yang pertama, Wahyu 12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Kemudian kalau kita baca sampai ke ayat yang ke-6, maka kita akan lihat bahwa wanita ini disebutkan dalam kitab Wahyu, dia dikejar oleh seekor naga merah padam. Naga ini adalah iblis. Naga ini adalah kalau menurut pembacaan kita ini, dia adalah makhluk yang dijatuhkan dari surga. Dia seorang iblis. Dan pada pembacaan kita ini disebutkan bahwa naga itu sedang mengincar perempuan ini. Bapak Ibu, kira-kira siapakah perempuan yang dimaksud pada pembacaan kita ini? Menurut beberapa ahli tafsir, bahwa perempuan yang dimaksud di sini adalah suku bangsa di dunia ini. Artinya kalau kita membaca Wahyu 12 ini, yang terjadi pada saat itu adalah sang naga sedang mengadakan aksi peperangan kepada perempuan ini. Kemudian apa yang terjadi kalau kita baca sampai ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan naga yang mengejar perempuan ini? Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Peperangan di sorga itu kemudian dimenangkan oleh malaikat Mikael. Artinya perempuan yang dikejar oleh naga tersebut kemudian dia bisa selamat. Dan kalau kita baca ayat 10, maka apa yang terjadi? Karena sang naga ini sudah dikalahkan, maka umat Tuhan pada saat itu mereka bernyanyi. Bapak Ibu, mari kita mengalahkan situasi kita pada saat ini dengan tetap bernyanyi kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, nyanyian seperti apa yang akan kita nyanyikan pada saat ini? Nyanyian seperti apa yang akan kita nyanyikan menghadapi situasi kita? Mari kita perhatikan ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Disebutkan pada pembacaan kita ini bahwa naga itu kalah 2 kali. Kekalahannya pertama di sorga oleh malaikat Mikael. Kemudian yang kedua adalah kekalahannya juga ketika dia dijatuhkan ke bumi dan kemudian menyerang anak dari perempuan itu. Dia juga dikalahkan oleh anak perempuan itu dengan cara ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah anak domba. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa darah anak domba ini adalah simbol dari Yesus. Artinya bagaimana kita berperang melawan naga itu. Artinya yang harus kita lakukan adalah mari kita percaya pada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita percaya bahwa walaupun sepertinya situasi kita ini semakin berat, banyak orang berkata kita tidak tahu
kapan virus corona ini akan melanda kita, tapi satu hal yang menenangkan hati kita adalah Tuhan yang akan menolong kita. Jadi bagaimana cara kita melawan sang naga itu? Lawanlah dia dengan ketenangan hati, dengan percaya pada kuasa Kristus yang akan menolong kita. Kita memang tidak berdaya, tapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk menolong kita. Kemudian yang kedua, mari kita lihat masih pada ayat yang ke-11. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Cara kedua, senjata kedua, bagaimana cara kita mengalahkan naga itu? Bersaksilah walaupun hidupmu tidak seperti yang kau inginkan. Bersaksilah, tetaplah memberikan kesaksian walaupun kita sedang berada dalam situasi yang penuh dengan kekalutan. Karena dengan kesaksian kita maka banyak orang juga akan terberkati, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mulai saat ini mungkin kita bersaksi melalui media sosial juga bisa, Bapak Ibu. Kalau orang lain mengeluh dengan situasi ini, ada baiknya kita nggak usahlah berkeluh kesah. Ada baiknya kita menguatkanlah. Kalau orang lain berkata, aduh, saya menghabiskan waktu saya untuk masak, kemudian masakannya diposting, saya kira tidak perlu seperti itu. Karena banyak orang, mungkin teman kita di Facebook atau di Twitter atau dimanapun itu, mungkin mereka saat ini sedang kekurangan. Jadi tidak perlulah kita majang foto-foto makanan di media sosial kita. Bersaksilah, menguatkanlah. Bila perlu kita posting berita-berita yang menguatkan orang lain, bukan yang menakutkan bagi orang lain. Bersaksilah melalui virus corona ini. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Walaupun virus ini merenggut banyak hal dalam hidup kita, tapi janganlah kiranya virus ini merenggut kesaksian kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, selamat berperang. Gunakan dua senjata ini, Bapak Ibu. Percaya pada kuasa anak domba tersebut yang akan menolong kita. Dengan percaya kita akan semakin tenang menghadapi kehidupan ini. Dengan tetap bersaksi, kita akan menguatkan orang lain. Selamat bernyanyi. Bernyanyilah melalui kesaksianmu. Bernyanyilah melalui iman dan kepercayaanmu bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa pada saat ini kami sedang berperang melawan virus yang mematikan ini, virus yang begitu cepat tersebar kepada orang lain. Oleh karena itu Bapa, kami akan bernyanyi di tengah-tengah peperangan ini. Dan nyanyian kami adalah nyanyian iman, di mana kami akan mengimani bahwa Tuhan yang akan menolong kami dalam kehidupan kami. Di mana kami akan menyanyikan bahwa kami bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan tetap baik kepada kami. Kami akan bersaksi kepada semua orang bahwa walaupun virus ini melanda dunia ini, tapi kami tetap percaya, kami akan tetap bersaksi, tetap menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan juga penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ungkapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, kita nyanyikan. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.